Masa kolonialisme atau imperialisme Barat Indonesia. Yang pertama, pengertian dari kolonialisme yaitu penguasaan wilayah oleh negara tertentu untuk memperluas wilayah, serta ada yang namanya imperialisme atau sistem politik untuk memerintah di koloni. Jadi di sini diawali oleh penjelajahan samudra atau The Age of Discovery abad ke-15 sampai dengan 16 ke dunia timur Asia. Tujuannya untuk mencari rempah-rempah oleh komoditi di Eropa. Jadi pada saat itu Eropa itu mengalami masa Dark Age karena gereja Katolik Roma berkuasa, sehingga dampaknya mereka tidak ada kebebasan untuk berpikir. Yang pertama, ada faktor pendorong dampak dari adanya gereja Katolik Roma yang berkuasa sampai mereka tidak bisa ada kebebasan berpikir. Mereka ada gerakan untuk mengembalikan kejayaan Eropa yang disebut juga dengan Renaissance. Dampaknya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan, kartografi, navigasi, perkapalan, dan yang kedua ada keinginan untuk buktikan bentuk bumi. Karena pada saat gereja Katolik Roma berkuasa, mereka ngasih tahu kalau misalkan bentuk bumi itu datar. Dan setelah adanya Renaissance, jadi orang-orang itu mencari tahu bentuk bumi sebenarnya itu bagaimana, dan akhirnya pernyataan dari bentuk bumi itu datar kurang tepat. Kedua, ada motif 36 atau ada ekonomi, militer, agama. Disebut juga Gold, Glory, Gospel. Nah, yang pertama ekonomi, untuk mencari kekayaan rempah-rempah. Dan yang kedua ada militer, itu tuh untuk mencari kejayaan koloni. Dan yang ketiga ada agama, menyebarkan agama Katolik. Itu tuh karena adanya didorong oleh mission sacre atau tugas suci, dan juga ada reconquista, balas dendam. Jadi reconquista itu perang orang Kristen di Spanyol buat ngusir Muslim. Mereka ngerasa ini tuh tugas suci dari Tuhan. Selain itu mereka juga mau balas dendam karena dulu Spanyol itu dikuasai Muslim. Jadi reconquista itu bukan cuma perang rebutan tanah, tapi juga perang karena agama dan dendam. Situasi global, jadi kedatangan bangsa lain ke Nusantara, terutama bangsa Eropa itu dilatar belakangi oleh kondisi yang terjadi di sana. Jadi, apakah kalian tahu Konstantinopel? Jadi Konstantinopel adalah pelabuhan internasional. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang penting, memiliki hubungan langsung dengan Eropa. Kota ini merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang beragama Kristen. Peristiwa yang ada di Konstantinopel yaitu jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman atau Utsmani beragama Islam pada tahun 1453. Penakluknya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dampak dari jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman yaitu akses Konstantinopel ditutup untuk pedagang-pedagang Eropa Katolik. Sejak dikuasai oleh Turki Utsmani, si pajaknya itu jadi mahal banget sehingga Eropa memilih jalan alternatif, langsung datang ke Asia. Negara-negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol mencari jalur laut sendiri ke Asia biar gak lewat ke Timur Tengah lagi. Inilah pemicu terjadi adanya penjelajahan samudra. Setelah itu ada pelabuhan Lisabon, tetapi ditutup aksesnya oleh Spanyol untuk Belanda karena mereka mempunyai konflik atau perang. Jadi Belanda diputusin jalur dagangnya. Di sini ada perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Itu tuh untuk mengatur soal arah berlayar untuk Portugal dan Spanyol. Tujuannya itu untuk menghindari konflik. Jadi si Spanyol tuh dia ke arah kiri atau ke Samudra Atlantik. Sedangkan kalau Portugal dia itu ke arah kanan atau Samudra Hindia. Itu tuh cara gereja Katolik Roma dia mempertemukan mereka, karena gereja Katolik Roma berkata bahwa bumi itu
datar, dan Spanyol dan Portugis membuktikan bahwa bumi itu tidak datar tetapi bulat. Mereka saling bertemu di daerah Nusantara, yaitu daerah Maluku. Setelah jalur sutra dikuasai Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda berlomba mencari jalur laut ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Yang pertama ada Portugis, memulai pelayarannya dengan tokoh Henry the Navigator yang mendirikan pusat studi geografi, lalu dilanjutkan oleh Bartolomeus Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Kemudian ada Vasco da Gama menemukan jalur laut ke India sampai ke Kalkuta. Pada 1511, Alfonso de Albuquerque menaklukkan Kesultanan Malaka dan menjadikannya pelabuhan internasional yang penting. Portugis ke Maluku pada tahun 1512. Di tahun 1512, Portugis sampai ke Maluku melalui tokoh Antonio de Abreu untuk menguasai pusat rempah-rempah. Sementara itu, Spanyol mengarahkan ekspedisinya ke arah barat. Christopher Columbus menemukan benua Amerika, sedangkan Ferdinand Magellan memimpin pelayaran ke Filipina. Namun, Magellan gugur dalam Perang Magetan melawan rakyat Filipina. Setelah itu, ekspedisi dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang berhasil sampai ke Maluku. Nah, terdapat perjanjian Zaragoza. Karena terjadi perselisihan wilayah antara Portugis dan Spanyol, dibuatlah perjanjian Zaragoza yang membagi wilayah kekuasaan. Spanyol ke arah utara, Filipina, dan Portugis ke arah selatan, Maluku. Nah, dilanjut Belanda awalnya mencuri rute pelayaran Portugis setelah pelabuhan Lisbon ditutup oleh Spanyol karena adanya perang. Tokoh Van Linstan mencatat peta pelayaran Portugis, kemudian dia bikin karya, nama buku catatannya yaitu Itinerario karya Van Linstan. Itu tuh isinya rute penjelajahan samudra Portugal. Nah guys, ternyata ada perbedaan rute Eropa dan Belanda. Laut yang menjelajahi Nusantara dari Belanda yaitu Cornelis de Houtman pada Banten 1596. Setelah itu dia gugur oleh Kumala Hayati yang mempunyai julukan yaitu Panglima Perang Laut yang berasal dari Banda Aceh. Ia merupakan panglima laut yang sangat disegani. Nah, karena Cornelis gugur, ekspedisi Belanda ke Indonesia dilanjutkan oleh Jacob van Eyck Banten 1598 dan ia berhasil menjalin hubungan dagang. Dampak Jacob van Eyck berhasil menjalin hubungan dagang yaitu pedagang-pedagang Belanda berdatangan ke Nusantara. Dan apa dampaknya? Terjadi persaingan dagang antara satu sama lain, dan setelah itu dibuatlah kongsi dagang. Masa VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, waktunya itu 1602. Latar belakangnya karena adanya persaingan antara pedagang Belanda, jadi dibuatlah masa VOC, yaitu kongsi dagang. Tujuannya untuk menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dagang antara Belanda dengan Inggris, disebut juga EIC. Nah, jadi C itu mendapatkan hak outrai atau hak istimewa, yaitu dia bisa memonopoli perdagangan, melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara melalui perjanjian-perjanjian, contohnya perjanjian Bengaya. Lainnya yaitu dia bisa menyatakan perang, contohnya itu perang Makassar. Pada masa VOC itu dia memiliki tentara sendiri. Kenapa sih dibuatnya masa VOC? Karena waktu itu Belanda susah untuk melawan Portugis dan juga Inggris yang sudah memiliki kekuatan militer. Terjadilah pembentukan VOC agar semua kekuatannya digabung jadi satu perusahaan besar. Pada masa VOC, mereka memiliki tentara sendiri, memiliki mata uang sendiri. Ada juga kebijakan VOC, yaitu pertama ada
Privilege televaranti atau beli paksa rakyat untuk menjual murah ke VOC dan VOC akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Ada kontinengen memungut pajak hasil bumi. Ada Hongi Tochen atau pelayaran Hongi berpatroli untuk mencegah perdagangan ilegal agar VOC menjadi tetap satu-satunya penguasa rempah. Ada juga ekstirpasi pemusnahan hasil panen berlebih karena semakin banyak rempah akan harganya turun. Jadi kalau semakin langka semakin mahal. Ya itu tadi tujuannya untuk mengontrol harga. Selanjutnya ada Preanger Stysel, kewajiban rakyat, periangan untuk menanam kopi, dan juga di sini ada gubernur jenderal VOC. Yang pertama ada Peter Booth, gubernur jenderal pertama VOC. Jean Peter Cohen memindahkan markas VOC dari Maluku ke Batavia atau disebut juga Jakarta sekarang, dan dia juga pembantaian massal di Banda, dan juga ada Cornelis Spelman terlibat dalam perang Makassar. Selanjutnya ada Van Inhofe terlibat dalam perjanjian Gian. Setelah itu ada akhir dari VOC pada tahun 1799. VOC bubar karena bangkrut. Penyebabnya yaitu karena adanya korupsi internal, penghasilan VOC berkurang, dan yang ketiga ada rempah-rempah sudah bukan komoditi lagi karena semakin zaman berubah jadi rempah-rempah tidak ngetren lagi, malah ngetrennya jadinya kopi dan teh. Keempat, pengeluaran VOC terlalu banyak karena membiayai perang. Dan yang kelima, wilayah kekuasaannya terlalu luas. Nah, ada zaman Republik Bataaf juga. Ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, dampaknya Nusantara atau Hindia Timur dikuasai oleh Prancis. Latar belakangnya terjadinya perang Napoleon di Eropa. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaparte jadi Raja Belanda. Dan ada Raja William V, Raja Belanda, mengungsi ke Inggris. Karena Inggris itu adalah sebagai temannya Belanda. Wilayah jajahan VOC harus diserahkan ke Inggris karena Belanda kalah perang di Eropa. VOC keburu bikin surat perjanjian. Salah satunya surat Kew Ambon. Walaupun secara politik Belanda kalah, VOC tetap nyari cara untuk kehilangan kendali di Maluku. Nah, ada juga Louis Bonaparte mengutus Herman William Daendels ke Nusantara. Tugasnya itu mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Selanjutnya, reaksi bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Awalnya menolak dan melawan. Nah, kolonialisme merugikan rakyat. Perlawanan fisik, perang dan pemberontakan lokal. Perlawanan bangsa Indonesia dapat perang di Ponegoro, Aceh, Patimura, Palembang, perlawanan Padri, serta ada perlawanan Bali. Tapi sering kalah karena senjata dan taktik VOC atau Belanda lebih kuat. Dampak kolonialisme di Indonesia yaitu politik rakyat tidak boleh menentukan pemerintahan. Ekonomi, rakyat dipaksa kerja rodi dan Belanda memonopoli dagang dan tanam paksa yang membuat rakyat menderita. Ada sosial, kesenjangan sosial bahwa pribumi lebih rendah daripada bangsa Eropa atau VOC. Dan yang keempat ada budaya lokal lebih banyak tertekan oleh budaya luar, dapat akulturasi atau percampuran budaya. Kelima, pendidikan. Meskipun pendidikan terbatas, pendidikan barat mulai masuk. Akhir golongan terpelajar yang nanti memimpin pergerakan nasional. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Saya Nabila Altafunisa berterima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.